Hai, welcome to my YouTube channel Tarot Batara. Jadi sudah lama nggak bikin video dan nggak upload video ya, karena ada suatu hal atau kesibukan yang harus saya lakukan, yang harus saya tuntaskan. Dan kali ini ada video tentang pilih kartu, dimana tentang perasaan gebetan kamu ya, atau si dia. Jadi bisa gebetan, bisa TTM, terserah. Jadi perasaan lebih ke gebetan atau orang yang belum jadian gitu ya. Nah, di sini ada 3 file kartu yang sudah aku sediakan. Jadi aku ingatkan kembali seperti biasa bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung dengan situasi kalian gitu ya. Dan ini untuk file 1 ya, file 2, dan ini file 3 ya. Oke. So ada 3 file kartu, kalian bisa pilih salah satu. Kita mulai dari file 1. Oke, kita mulai dari file 1. Apa yang dirasakan gebetanmu terhadapmu ya. Oke. So, ada 3 of Cups, ada Temperance, ada 2 of Pentacles, ada Knight of Wands, dan terakhir ada Knight of Cups. Oke, untuk tarot card ada 5 kartu. Oke. Oke. Di sini ya ada 3 of Cups. Di sini aku merasakan bahwa si dia ini ingin bertemu dengan kamu. Si dia ini ingin apa ya, ingin bercengkrama, ingin kontak fisik, dalam artian ingin kayak mungkin pegang tangan kamu, pengen berbicara kontak mata secara langsung. Intinya dia pengen bertemu kamu secara langsung. Nah, di sini juga aku bisa merasakan kalau dia ini bisa dibilang sudah sangat tertarik dengan kamu ya, sudah sangat tertarik. Jadi aku bisa merasakan bahwa orang di grup 1 ini sudah berniat lebih ya, sudah ada indikasi untuk niat lebih gitu, karena ada Knight of Cups di sini juga ya. Jadi rasa cinta yang emosional dia, tentang rasa cintanya itu sudah ada ke kamu gitu ya, kayak rasa excitednya cukup besar, dan rasa nyamannya juga sudah mulai terasa gitu ya, dalam artian dia sering kangen kamu, sering pengen ketemu kamu, seperti itu ya. Tapi di sini aku melihat bahwa orang ini butuh banyak informasi tentang kamu, dalam artian dia masih pengen menggali, karena dia ngerasa kayak ada sesuatu yang miss, sesuatu yang belum dia ketahui tentang kamu, dan dia pengen tahu gitu ya. Dan dia masih mencoba untuk meraba-raba juga ya, karena di sini tentang Temperance, perbedaan, dan juga 2 of Pentacles. Di sini ya kalian bisa lihat kartunya, jadi ada perbedaan dan juga ada sedikit perbedaan. Di sini aku melihat bahwa si dia ini sedang berusaha untuk menganalisa kamu. Apa sih jeleknya atau karakter buruknya kamu? Apakah dia bisa toleransi, apakah dia bisa menerima, ataukah ini benar-benar nggak bisa ditoleransi, kayak gitu. Jadi dia aku lebih melihat bahwa orang di grup 1 ini lebih tipe yang menganalisa sesuatu sebelum bertindak gitu ya. Jadi entah lingkungan kamu, entah bertanya dengan teman-teman kamu, intinya orang ini tuh bisa dibilang masih ingin menggali lebih dalam, mengkorek informasi lebih dalam tentang kamu ya. Jadi mungkin agak sedikit kepo, sering stalkingin medsos kamu, sering mencari informasi dari teman kamu. Intinya orang ini tuh banyak penasaran, karena dia ingin menggali baiknya kamu tuh dia kan udah dapet nih, dia tuh pengen lihat kalau sisi jeleknya kamu nih apa gitu. Karena dia dari pengalaman sebelumnya, kalau aku lihat dari pengalaman sebelumnya, dia baru tahu aslinya pasangannya itu pas udah pacaran, dan ternyata itu nggak bisa dia toleransi. Nah, belajar dari pengalaman itu sehingga dia sekarang lebih berhati-hati. Dia udah nyaman tapi dia pengen menganalisa dulu sifatnya, sikapnya cocok atau enggak, kayak gitu ya.
Itu yang aku lihat. Jadi orang ini tuh, si dia ini sudah sangat tertarik sama kamu, sudah ingin lebih lagi dari sekedar TTM atau gebetan apapun itu, tapi dia hanya ingin meyakinkan satu hal aja sebelum benar-benar take an action to next level gitu ya, untuk next level ya. Oke, di sini ada Four of Touch. Ya, di sini kalian bisa lihat spend time in nature. Ya, menghabiskan waktu untuk mendengarkan inner voice. Ya, karena dia menganalisa sesuatu secara berlebihan. Ya, dan dia butuh waktu untuk bisa berpikir dengan jernih tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jadi orang ini memang kebanyakan menganalisa sesuatu. Ya, jadi si dia ini bisa dibilang masih mencoba untuk, aku mau mencoba buat lihat dulu deh si dia ini gimana gitu. Jadi dia tuh bisa dibilang agak pelan jadinya, agak pelan. Kamu mungkin akan merasakan kadang dia on off, kadang dia benar-benar ngejar kamu. Jadi karena memang dia ingin memastikan gitu loh, apakah karakter kamu, kepribadian kamu itu bisa cocok gitu, bisa matching sama dia gitu. Biar nggak, dia bukan mencari hal yang sempurna gitu, cuman dia pengen tahu apakah kejelekan kamu itu bisa dia toleransi gitu loh. Misalnya kalau contoh nih, seandainya dia nggak suka cewek yang benar-benar kasar gitu, itu dia nggak bisa toleransi gitu misalnya. Sedangkan kamu ternyata kasar gitu, itu kan kayak dia nggak bisa toleransi. Kecuali misalnya nih kamu manja dan dia it's okay toleransi terhadap sifat itu gitu, maka dia akan lanjut ke next level gitu. Jadi dia pengen make sure apa sifat yang sekiranya dia bisa toleransi dan tidak toleransi dari kamu. Oke, dan di sini ada let your friends help you. Ya, seperti yang aku katakan tadi, bahwa dia berusaha untuk menggali informasi, bisa juga bertanya dengan orang sekitar kamu, orang terdekat kamu, atau mungkin stalking followers kamu. Intinya mencari tahu lebih banyak informasi-informasi tentang kamu gitu ya. Jadi dari circle pertemanan terdekat kamu gitu ya. Jadi dia sedang mencoba untuk mencari tahu. Kalau kalian teman kerja, mungkin akan lebih mudah untuk melihat gerak-gerik dia yang mencari tahu tentang kamu karena memang lebih kelihatan. Ya. Dan di sini the calling in your soulmate ya. Your prayers, afirmasi, and visualisasi membawa kamu bersama. Jadi bisa dibilang dia memang menginginkan kamu sejak awal. Aku merasakan energinya bahwa dia memang berusaha untuk gimana caranya saya bisa dekat sama orang ini kayak gitu. Dia memang menginginkan kamu sejak awal atau sudah menyukai kamu sejak lama. Tapi ketika kalian sudah dekat saat ini, dia malah bertanya-tanya nih, menganalisa kayak ya muncul ragu-ragu dikit, muncul ya dan perasaan-perasaan yang membuat dia merasa harus diyakinkan kembali bahwa dia benar-benar menginginkan kamu dari segi karakternya, kepribadiannya dan lain-lain kayak gitu. Ya, jadi intinya dia sudah menginginkan kamu, hanya saja dia ingin meyakinkan bahwa dia nggak salah pilih orang gitu aja. Oke, so itu untuk grup 1. Kita lanjut ke grup 2 ya. Oke, kita lanjut ke pile nomor 2 ya, yang milih pile nomor 2. Kita buka tarot cards-nya dulu. Ada Page of Swords, ada the Four of Wands, the Wheel of Fortune, the Sun, Queen of Swords, dan terakhir ada Queen of Pentacles. Oke. Di sini ada 2 queen ya, ada Queen of Swords dan Queen of Pentacles. Oke. So di sini apa yang dirasakan gebetan kamu terhadapmu? Aku merasa bahwa awalnya si dia ini hanya sekedar aja. Awalnya dia tuh kayak ya udah dah belajar sambil jalan, sambil kenal gitu. Tapi lama-lama dia merasa nyaman sama kamu ya. Dia merasa cukup nyaman sama kamu.
yang awalnya dia kenal kamu itu sangat aku bisa melihat ya, jadi yang awalnya dia kenal kamu itu sangat-sangat cuek, ternyata kamu punya sisi lembutnya juga gitu. Dan dia merasa bahwa dia menemukan sosok yang berbeda dari kamu, yang kayak orang yang baru kenal dengan yang sudah mengenal lebih dalam lagi itu beda. Dan dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang di luarnya itu tegas, tapi ternyata kamu benar-benar soft banget aslinya gitu. Kamu punya sisi yang baik, kamu menyejukkan, kamu peduli, kamu mengasihi satu sama lain, dan ada kayak wife material yang kamu punya. Jadi si dia ini merasa bahwa, ataupun seandainya kalian laki-laki ya, maka dia merasa bahwa kamu punya sosok yang bisa dibilang bisa mengayomi gitu, bisa mengayomi dia gitu ya. Jadi bisa dibilang dia tuh merasa kamu punya sosok yang sisi yang berbeda, yang bikin dia merasa kayak nyaman sama kamu ya. Nah, tapi di sini aku melihat bahwa energinya itu dimana dia sering merasa sulit untuk dia sering merasa kesulitan untuk berhadapan dengan kamu ya, karena sifat ini ya, Queen Swords ini dengan Queen of Pentacles ini bisa berbarengan muncul dalam sewaktu-waktu, dan dia merasa bahwa energi dia habis untuk meladeni kamu, energi dia habis untuk bisa energi itu habis untuk bisa menganalisa atau mengerti kamu ya, sehingga dia merasa kayak dia butuh energi lebih, butuh butuh pencerahan lebih, semangat yang lebih, butuh waktu juga untuk benar-benar bisa mengenal kamu lebih dalam lagi. Ini hampir sama seperti pile nomor 1 kalau kalian nonton, tapi yang ini tuh lebih kayak orang yang kayak udah kenal banget karakternya, hanya saja dia butuh waktu untuk bisa bener-bener nih cewek ini tipenya gimana sih gitu, ini maunya apa sih kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi aku juga merasakan di sini ada yang memang dia dibingungkan oleh dua perempuan yang berbeda. Itu ada di grup 2 ini. Jadi mungkin si dia sudah punya pasangan gitu ya, dan dia suka sama kamu, dia juga punya rasa sama kamu. Jadi ada perasaan ya udahlah jalanin aja dulu, kita nggak tahu endingnya gimana gitu. Tapi ternyata semakin lama dia malah merasa kayak chemistry-nya makin kuat. Ini gimana? Jadi dia butuh waktu untuk benar-benar clearing yang masa lalu dulu gitu, clearing hal-hal yang dulu-dulu buat bisa sama kamu. Ini agak sedikit lebih sulit dibandingkan yang grup 1, karena aku merasakan ada vibe pertentangan dua perempuan di sini ya, dua perempuan yang berbeda karakter, atau bisa juga satu perempuan yang memang sulit untuk dimengerti ya. Jadi ada dua indikasi, sesuaikan dengan situasi kalian karena ini readingnya sangat general. Ada yang memang laki-lakinya ini berhadapan dengan dua perempuan, dan ada yang memang dia suka sama kamu tapi kamunya sulit dimengerti ya. Dia adalah tipe orang yang susah untuk dimengerti, kamu tuh susah untuk dimengerti buat dia, sehingga dia mencoba untuk mengikuti isi kata hatinya. Apa yang bisa saya percaya dari isi hati saya harus kemana ini. Jadi dia mencoba untuk benar-benar kayak yang mana yang terbaik gitu, yang mana yang bisa memberikan feedback juga ke saya. Tidak hanya saya yang berusaha untuk mengerti dia, tapi dia juga berusaha untuk ke saya kayak gitu. Dia mencari yang seperti itu, sehingga dia membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa memutuskan mau yang mana atau apakah akan lanjut ke jenjang berikutnya. Dia butuh waktu. Mungkin kalian sempat diskusi juga sebelumnya dan bilang kayak oke, kasih aku waktu gitu ya, kasih aku waktu. Dan it's time to disconnect from the world, karena dia
bener-bener butuh waktu buat bisa berdua sama kamu, dan ini sulit untuk dicari. Aku merasa kayak kalian sulit untuk ketemu. Bisa juga karena LDR atau jaraknya jauh. Intinya pertemuan kalian itu agak susah, sehingga sulit untuk bisa menjalin chemistry lebih, sehingga dia butuh waktu lebih banyak untuk bisa memastikan kalau dia benar-benar pengen sama kamu. Apalagi ada yang dihadapkan oleh dua perempuan, atau emang kamunya sulit dimengerti, seperti itu. Itu yang dia rasakan gebetan kamu terhadap kamu. Dia kebingungan menganalisa kamu. Jadi kamu harus lebih mempermudah dia untuk mengenal kamu juga gitu. Jangan dipersulit. Ya, karena dia jadinya nunggu kayak tunggu dulu. Aku belum yakin nih, belum sepenuhnya yakin gitu. Dia masih pengen lebih banyak keep in touch sama kamu. Jadi pengen ngobrol lebih banyak sama kamu. Apalagi ada yang dihadapkan oleh dua perempuan, ya. Jadi ngerasa lebih susah dan butuh waktu yang lebih ekstra lagi buat make sure siapa yang akan dia pilih, ya. Oke, so itu untuk grup 2. Kita lanjut ke grup 3 ya. Oke, kita lanjut ke file terakhir, file nomor 3 ya. Apa yang dirasakan gebetanmu terhadap kamu? Wow. Ada apa ini? Seperti aku melihat ada konflik ya. Ada sesuatu hal yang membuat dia terluka. Aku bisa melihat di sini, yang aku rasakan, yang aku tangkap, bahwa aku ngerasa kayak dia ini serius buat deketin kamu, tapi ternyata kamu tidak serius ke dia. Atau mungkin kamu malah memilih orang lain. Atau kamu malah tidak merespon dia sepenuhnya setelah sekian lama berjalan. Sehingga dia merasakan harapan dia pupus. Dia merasakan bahwa dia seperti fokus pada negatifnya. Dia tidak melihat dia tidak seperti orang yang tidak mau diberikan penjelasan apa-apa. Intinya ini salah gitu. Intinya ini menyakiti dia gitu. Dia nggak pengen penjelasan. Kalau aku lihat agak sedikit keras orangnya. Di grup 3 ini aku lebih merasa ada sebuah konflik yang terjadi, yang dimana si gebetan kamu ini atau si dia ini merasa kok gue diginiin gitu, kok aku diginiin sih, kok aku disakitin kayak gini gitu, padahal aku udah berusaha semaksimal mungkin gitu, tapi kenapa aku disakitin kayak gitu. Itu yang aku lihat ya. Dan di sini aku merasakan bahwa sebenarnya dia masih punya rasa sama kamu. Dia masih tetap bertahan atau mempertahankan diri dia. Tapi aku merasakan bahwa dia sedikit tidak tahan dengan situasinya, karena mungkin terlalu membuat dia kecewa atau menurunkan harga diri dia, atau membuat dia merasa kayak gak dapat respect gitu, atau tidak dihargai perasaannya. Ya, sehingga aku merasakan bahwa dia ingin sendiri, dia tidak ingin diganggu. Ya, mungkin mengasingkan diri dengan memblok kamu dan lain-lain, itu karena sesuatu hal yang membuat dia sangat terluka. Atau juga ini bisa dalam sebuah kondisi lain ya. Si dia ini baru putus cinta, lukanya atau traumanya masih dia bawa pada saat dekat sama kamu, dan itu membuat dia kayak susah jatuh cinta, susah untuk benar-benar cinta sama kamu, atau dia hanya ingin dimengerti, ingin disayang ya, seperti The Empress, memberikan kasih sayang seperti seorang ibu, seperti seseorang yang benar-benar mengasihi dia tulus, mempedulikan dia. Ya, jadi orang ini aku lihat sangat haus akan kasih sayang, sangat haus akan peduli,
Sehingga ketika dia merasa tidak dipedulikan, maka dia akan sangat merasa kecewa atau merasa sangat dibuang, seperti itu. Ya, jadi di grup terakhir ini aku merasakan ada kekecewaan yang besar yang dia rasakan, dan menjadi sebuah kebencian kalau aku lihat. Oke. Dan ada 5 of action di sini, yang berarti ada sesuatu yang membuat dia menjadi menjadi sangat ego dalam mempertahankan posisi dia. Kayak ibaratnya orangnya akan menjadi seperti menarik diri, seolah nggak peduli dan lain-lain, seolah kayak nggak mau tahu, nggak mau dengerin gitu. Karena dia merasa bahwa ini hidupnya terlalu banyak drama, atau hubungannya terlalu banyak drama, dan dia di posisi yang kalah gitu, sehingga dia tidak terima, dan dia berusaha untuk, kayak orang kalah tuh berusaha untuk mempertahankan posisi kalau I'm fine, seperti itu. Dia berusaha untuk seperti itu kalau aku lihat ya. Dari sini the attraction ya, dan release your ex. Oke, ada beberapa yang di grup 3 ini memang berkonflik dengan mantan, atau kalian adalah mantannya, bisa jadi kan kalian adalah mantannya, mungkin kalian dekat lagi, jadi dia sedang mencoba untuk melupakan masa lalu yang kelam itu ya. Dan aku melihat di grup 3 ini memang agak sedikit bermasalah dengan orang di masa lalu, dan sedang mencoba untuk melepaskan itu dengan mempertahankan dirinya, dengan mencoba untuk kayak oke, aku berusaha untuk nikmatin momen ini gitu, dengan orang baru, dengan apa yang ada saat ini, kayak gitu. Karena aku merasakan bahwa karena dia punya masalah dengan orang lama gitu ya. Kalau kalian memang orang baru yang dekat sama dia, maka dia mencari kamu ini adalah untuk bisa dibilang untuk pelarian ya, untuk bisa membuat dia merasa lebih hidup lagi gitu, mengobati lukanya dia gitu. Karena dia merasa selama ini tidak dihargai dan lain-lain, dia pengen mencari orang yang bisa memberikan dia itu gitu. Tapi kalau memang kasusnya kalian memang dalam lagi dekat, ternyata kamu menyakiti dia, maka kamu adalah orang yang dia benci saat ini gitu. Ya, karena memang kalian menyakiti dia di saat momen yang tidak tepat buat dia. Memang sih menyakiti itu tidak ada momen yang tepat ya, tapi pada saat kondisinya benar-benar tidak stabil, seperti itu. Oke, itu untuk grup 3 ya. Jadi apa yang dia rasakan adalah, aku merasakan ada rasa sakit hati, rasa kayak benar-benar sedih banget ya, karena memang sesuatunya tidak sesuai harapan dia, atau hubungan ini tidak sesuai harapan dia, seperti itu. Oke, so itu untuk grup 3. Thank you for watching my video. Don't forget to comment, subscribe, and like. Bye bye.